sejahtera untuk kita semua. Siap. Perkenalkan, nama saya Yusufina Dirang Malawala, NIM 2023-720126, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang politik bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bangsa Indonesia telah memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Alasan utama pada waktu itu lebih ditekankan pada fungsi kohesif, yaitu sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai suku di dalam satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Bahasa pada hakikatnya mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi antar manusia. Fungsi yang pertama ini dapat kita sebutkan sebagai fungsi komunikatif. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana budaya yang mempersatukan kelompok manusia yang mempergunakan bahasa tersebut. Fungsi kedua ini sebagai fungsi kohesif atau integratif. Di dalam pengembangan suatu bahasa harus memperhatikan kedua fungsi ini agar selalu ada keseimbangan yang saling menunjang dalam pertumbuhan bahasanya. Bahasa nasional selaku alat komunikasi, pada pokoknya bahasa mencakup 3 unsur. Yang pertama, bahasa selaku alat komunikasi untuk menyampaikan pesan yang berkonotasi perasaan atau emotif. Yang kedua, berkonotasi sikap atau afektif. Sedangkan yang ketiga, berkonotasi pikiran atau penalaran. Di dalam perkembangan bahasa, pada dasarnya adalah pertumbuhan ketiga fungsi komunikatif agar mampu mencerminkan perasaan, sikap dan pikiran suatu kelompok masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Di sini saya mengambil contoh 2 unsur dari kebudayaan. Adalah suatu kebudayaan dalam suatu bangsa, umpamanya seni dan ilmu, maka secara teoritis dapat dikatakan bahwa kemajuan di bidang seni terkait dengan perkembangan bahasa dalam fungsi emotif dan afektif. Sedangkan di bidang keilmuan terkait dengan perkembangan bahasa dalam fungsi penalaran. Baik, itu sedikit pemaparan materi saya. Berikut saya buka sesi tanya jawab. Saya membutuhkan dua penanya untuk pemaparan materi saya kepada teman-teman waktu dan kesempatan saya berikan. Para saudara Iris, satu kesempatan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, bagaimana pentingnya penggunaan bahasa nasional dalam konteks politik dan identitas nasional? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Lanjutkan untuk pertanyaan penanya kedua. Waktu kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya bertanya, bagaimana peran bahasa nasional dan mempersatukan beragam Penggunaan bahasa nasional sangat penting dalam konteks politik dan identitas nasional. Karena bahasa adalah sarana utama untuk menyampaikan ide, budaya dan nilai-nilai yang membentuk identitas suatu negara. Misalkan berikan sedikit contohnya dalam bahasa nasional yang katakan sangat penting itu: 1. Merekam identitas nasional. Yang kedua, komunikasi politik dan efektif. Yang ketiga, alat diplomasi dan hubungan luar negeri. Itu sedikit jawabannya. Apakah bagi saudara sudah mengerti? Oke, terima kasih sudah menjawab. Jawabannya 100. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari saudara.
kelompok etnis dan budaya dalam konteks politik. Saya akan menjawab. Bahasa nasional memainkan peran yang sangat penting dalam persatuan perangkat kelompok dan budaya dalam konteks politik. Berikut ini saya sedikit berikan beberapa peran penting dari bahasa nasional dalam konteks politik. Yang pertama, identitas bersama. Sebagai identitas bersama ini, saya menjelaskan bahwa nasional seringkali menjadi simbol identitas nasional yang bersama dengan memiliki satu bahasa yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam kehidupan dalam aspek kehidupan. Kelompok etnis dan budaya yang berbeda dapat merasa mereka adalah bagian dari satu kesatuan identitas nasional. Sedikit yang saya bisa jelaskan, apakah saudara mengerti? Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sedikit pemaparan materi yang disampaikan pada siang hari ini. Jika ada salah kata